warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sosiodrama Belah Ketupat. Saya dari Afrizal sebagai Joko. Saya Emrihan sebagai Bowo. Saya Nijar sebagai Ujan. Saya Andika sebagai Kakang. Saya Adrian sebagai Varian. Saya Dina Nurul Mahayati sebagai Uti. Saya Alia Nurul sebagai Bila. Saya Windy sebagai Nita. Saya Ledipa sebagai Bulia. Suatu pagi, dua preman sekolah sudah muncul di depan pintu kelas X IPS 2. Mereka adalah Bowo dan Uti. Hampir semua guru dan siswa takut pada kedua berandal itu, karena mereka sering sekali membuat onar di sekolah. Terutama meminta uang pada siswa-siswi kaya. Setiap siswa yang ke kelas mesti dan wajib bayar upeti ke Uti dan Bowo. Jika mereka tidak menuruti kemauan geng belah, yaitu panggilan keren geng mereka. Pagi-pagi begini kita sudah dapat lumayan nih bro. Belum lagi dapat upeti dari geng Sandal Jepit yang kayak itu loh bro. Kok lu bisa malak geng Sandal Jepit sih bro? Aduh Uti, bodohnya ngeluntur-luntur ya. Maksud gua tuh geng jepit sandal yang anaknya kayak itu loh. Bro, kan mereka tajir, kenapa lu gak kalakin saja? Lalu dari jarak jauh datanglah dua orang anak pejabat tinggi sedang berjalan menuju kelas. Mereka adalah Nita dan Bila. Mereka adalah salah satu sasaran empuk geng belah setiap hari. Widih, cewek tajir mau lewat nih. Ya dong, gue kan orang tajir nomor baris masa yang kayaknya gak bakalan habis. Katanya lo tajir, pasti lo banyak duit dong. Mana saran buat gua? Enak aja. Gue sebagai temen Bila yang tajirnya ketulungan dan cantik jelita, cedegah bagi duit ke lo dari game Trimbel modelan kayak lo itu. Oh iya, Wo, kan kita anak sekolah. Masa sih malah gak enak loh. Uti, kan kita ini geng belah. Masa kita mau berlaku kayak Ustadz Mehmet? Gak mungkin banget loh. Bel masuk sekolah pun berbunyi. Semua murid memasuki kelas X IPS 2, tetapi tidak untuk geng belah. Setelah aksi tersebut berlangsung, geng belah pun tidak masuk kelas, malah bolos sekolah, bahasa gaulnya bosek. Mereka pergi ke base camp kegemaran mereka, yaitu warung belakang sekolah, menggunakan uang hasil jarahan tadi untuk membeli cemilan kesukaan mereka. Saatnya jam pertama. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga Bulia. Siapa yang tidak hadir hari ini? Biasalah Bu, paling geng abal-abal, si Uti sama si Bowo. Ya ampun. Maaf Bu Lia, mungkin mereka ada urusan jadi tidak bisa berangkat sekolah. Oh ya sudah, mari kita lanjutkan materi kita ya. Hari berikutnya. Teman, katanya hari ini ada murid baru loh. Apa? Ya Tuhan, semoga aja murid barunya biar aku pacari. Astagfirullah Kakang, itu tidak boleh. Kita ini masih pelajar dan sebagai umat Islam kita harus sesuai dengan ajaran agama. Oh maaf Joko, mulut saya suka keceplosan. Kakang, jangan sok kecakapan dah lo jadi orang. Ya ampun girl, cantikan 32. Bukan gue kan 11-12 sama Anissa Cirbirel. Cherry Bell kelas. Tuh langsung connect biasanya. Nunggu sampai lebaran monyet juga nggak akan nyambung-nyambung. Ya sudah, kita tunggu saja. Selamat pagi anak-anak. Malam, Pak. Dasar kalian ini kocak semua pagi dibilang malam. Maaf Pak, teman-teman cuma bercanda aja. Bapak mau memperkenalkan murid baru dari SMAN 1 Surabaya. Sore yang kelas Pak. Sudah itu maksud saya nak. Masuk nak. Silahkan perkenalkan namamu nak. Halo teman-teman, assalamualaikum. Tiba-tiba suasana kelas pun menjadi hening. Kamso, lo ngomong apa barusan? ASS, kayaknya gue gak pernah denger deh. Assalamualaikum Nita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faujan. Kalian bisa panggil Ujan atau Ujan. Kenalin nih, murid Hawir, Senggol. Kira muridnya cewek, ternyata cowok. Orang kayak keberapa di Soreang? Orang tuaku nggak kaya, cuma punya bisnis kecil-kecilan. Anak silakan duduk Hujan. Akhirnya jam pulang sekolah. Tiba-tiba tidak seperti biasanya, Uti pulang lebih awal dan ajakan si Bowo untuk nongkrong di base camp. Setibanya di rumah, Uti jadi bingung karena banyak orang di rumahnya.
Sejak saat itu, Uti berubah menjadi to detail. Ia tak pernah lagi berbuat onar di sekolah. Ia jadi anak yang sangat pendiam dan berubah jadi rajin belajar. Seluruh teman-temannya begitu kaget. Tak kaget Bowo. Bro, kenapa sih lo jadi kayak begini, jadi nggak asik? Semenjak gue kena musibah, hidup gue merasa kesepian. Dan gue ingin memiliki banyak teman, bukan lu doang. Dan gue sadar gue banyak melakukan dosa. Tapi ternyata banyak dari teman-temannya Uti yang memanfaatkan perubahan sikapnya untuk membalas dendam, terutama geng sendal jepit. Cuy, preman sekolah ternyata bisa tobat juga ya. Apalagi preman model kayak lu. Apaan lu bentar-bentar soal gua? Emang salah kalau kita berdua tobat? Paling juga besok udah jadi preman yang paling ganas. Tapi gue yakin sih, gue nggak akan takut lagi sama kalian berdua. Sial, lo berdua mau berubah. Jangan mimpi dong, gue gak akan selamanya sama lo. Di tengah-tengah itu datanglah sosok bidadari yang masuk ke dalam panci, yang enggak sengaja kecuci dan terbakar di atas api. Kalian ini bagaimana sih? Bebas. Mereka berubah malah diperlakukan seperti ini. Harusnya kita menghargai mereka. Joko, lu gak usah munafik deh. Gue juga tahu kok, lu punya dendam kan sama mereka berdua. Sudah, Joko, gue pantas diperlakukan gini sama mereka karena gue banyak melakukan salah kepada mereka. Tapi terserah sih mau dimaafin atau enggaknya. Maaf Iya ya, bisa. gak rela. Gue gak akan kasih secuil maafun buat lo. Bener tuh, gue juga gak akan pernah maafin lo karena dosa lo tuh udah bertumpuk-tumpuk. Suatu ketika, Uti dan Bowo bertekad menjadi siswa terbaik di kabupaten. Dan ketika geng sendal jepit tahu, mereka tertawa berbahak-bahak. Lo berdua jadi siswa terbaik di kabupaten, saya kayak yuk gak mungkin. Gue, siswa paling pintar aja di sekolah ini, gak pernah bermimpi kayak lo berdua karena itu gak mungkin. Ditambah lagi gue yang belajar tiap hari gak yakin tuh bisa masuk 5 besar kabupaten. Kita, anak pejabat yang paling kaya di Asia Pasifik aja, gak mungkin jadi yang terbaik. Tapi kita emang yang terbaik ya gak sih? Pasti dong. Kita itu emang orang miskin, tapi kesempatan bisa datang kepada siapapun. Kita kan sama-sama makan nasi. Oke, kita lihat aja nanti siapa yang akan menang. Gue atau lo yang akan menang. Kita lihat aja nanti. Setelah mati-matian Uti dan Bowo mencari uang untuk membeli buku, akhirnya kesampaian juga mereka belajar dengan tekun setiap hari. Dan akhirnya mereka menjadi siswa terbaik sekabupaten. Sedangkan Nita dan Bila tidak lulus UN karena terlalu sibuk dengan make up-nya. Selamat ya Uti dan juga Bowo, kalian telah terpilih jadi siswa terbaik di kabupaten. Iya, terima kasih Joko. Iya Joko, kalau misalnya kita nggak punya teman kayak lo, mungkin kita nggak akan kayak sekarang ini. Oh iya, selamat ya buat kalian berdua. BTW, tahu nggak di sekolah kita ada kabar duka? Apaan? Ada yang meninggal? Bukan, maksudnya geng sendal jepit gak lulus. Syukuri biar tahu rasa mereka. Gak boleh begitu juga Uti, mereka kan teman kita. Iya tuh Uti, benar tuh kata Bowo. Mereka pun menghampiri geng sendal jepit. Di kelas yang sedang sukacita, tiba-tiba perasaan benci Uti berubah menjadi simpati kepada mereka. Oh, gue gak enak. Gue nyesel sama mereka. Ya Uti, gue juga nggak enak sama mereka. Untuk apa kalian datang ke sini? Kalian senang kan lihat kita berdua nggak lulus dari sekolah ini? Kita nggak ada maksud begitu Bila. Kita cuma mau menghibur kalian. Kita juga minta maaf kalau kita salah. Kita selalu memaksa kalian berbuat perbuatan buruk kita. Kita udah maafin kok. Iya nih, berarti sekarang kita temenan. Akhirnya mereka semua saling meminta maaf dan tidak lagi bermusuhan. Semua manusia di mata Tuhan sama. Jadi kita sebagai makhluknya tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kita juga tidak boleh membantah kepada orang tua dan harus menghargainya. Serta seburuk-buruknya manusia pasti bisa menjadi lebih baik lagi dan berhak atas kesempatan kedua. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.